Banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang bagaimana cara merawat murai batu trotolan yang baik dan benar, sehingga ketika dia dewasa murai batu itu bisa bagus, bisa nampil, bisa gacor, bisa bongkar materi. Wah, ya kan? Karena pada kenyataannya begitu banyak teman-teman yang merawat murai batu dari trotolan, ketika dia dewasa malah plonga-plongo. Ketika dia dewasa ngembangin bulu terus. Ketika dia dewasa sering turun-turun ke lantai. Ketika dewasa nggak ada fighternya sama sekali. Ada juga yang bahkan salto. Ada juga yang bahkan murai batunya itu jadi kanibal. Ada juga yang bahkan murai batunya itu ya seperti tidak ada lidahnya, alias nggak mau gacor, nggak mau bersuara. Ada juga yang gacor tapi cuman ngukluk saja, tidak mau bongkar materinya. Kalau ketemu musuh langsung pelongo-pelongo. Nah ini banyak sekali teman-temanku yang terjadi di lapangannya, kan gitu. Jadi ya kebenaran ya, karena teman-teman banyak yang minta bahasan ini. Mudah-mudahan kalian semua ketika merawat murai batu trotolan kalian bisa menghasilkan murai batu yang bagus, yang fighter, yang memiliki materi-materi yang bagus, mental juga yang bagus, dan tentunya burung itu bisa menjadi satu kebanggaan untuk pemiliknya, kan gitu. Seruput kopi dulu. Mantap. Oke teman-temanku semuanya, merawat murai batu trotolan hasil tangkaran. Sekarang kan yang paling mudah kan hasil tangkaran, ya kan? Kalau trotolan hutan ya susah, kemudian harganya juga mahal. Apalagi sekarang harga murai batu trotolan hasil tangkaran rata-rata terjangkau ya teman-temanku ya. Makanya banyak yang beli, kan gitu. Apalagi di perlombaan ada pastol, ya kan? Itu malahan semakin membuat ramai murai batu di gantangan. Pertama-tama harus kita pahami murai batu trotolan yang ada di penangkaran itu bukan yang dari hutan, kan gitu. Nah, jadi suasana hutan ya tentu banyak kicauan-kicauan burung-burung kecil, burung-burung lain. Kemudian dari segi mental ya tentu mental alami, alam yang membentuk mentalnya. Memang burung itu fighter, kemudian kerasnya alam membuat dia jadi burung petarung sejati. Nah, kalau kita sudah berbicara seperti itu, maka kita akan tahu, oh burungku tak sayang-sayang terus, makannya enak terus, ya kan? Nggak pernah diberikan pengumbaran. Ketika dewasa, kegemuan. Nah, ini banyak sekali yang terjadi di lapangannya teman-temanku, ya kan? Jadi kita harus pahami dulu, kita beli ini burung yang berasal dari mana, kan gitu. Nah, ketika kita sudah paham itu, maka kebutuhannya burung murai batu dari trotolan kita harapkan dewasanya untuk jadi murai batu petarung, bukan murai batu untuk dipotong jadi hewan kurban, ya kan? Kalau untuk dipotong berarti kita harus bikin badannya jadi gemuk, kan gitu. Tapi kalau untuk petarung maka dia harus mantap badannya, berotot dianya, ringan tubuhnya, kan gitu. Dari sini kita akan nyambung, oh pola makannya yang harus kita atur supaya fisiknya bagus dan terjaga, kan gitu, ya kan? Murai batu dari kecil di alam liar, tentu kebutuhan asupan nutrisi maka dia cari sendiri. Kebutuhan kalsium untuk tulang, kebutuhan vitamin, ya kan, mineral, dia dapatkan sendiri, dia cari sendiri. Tapi kalau burung itu di dalam sangkar, siapa yang nyariin coba? Ya tentu sang perawatnya. Tapi sang perawat nggak paham akan hal ini, makanya jadinya kegemukan, burungnya lemes, tulang nggak kuat, ya kan? Makanya cuma jangkrik terus, pur terus. Apa yang terjadi? Ya jadilah burung yang lemah. Lihatlah kalian, burung-burung yang dirawat dari trotolan tanpa memahami perawatan, kebutuhan, asupan, burungnya terlihat lemah-lemah semua. Apalagi yang di postingan-postingan, ya kan? Lemas semua burungnya. Ketika gacor pun dia nggak bisa ngotot, volume nggak kenceng. Kenapa? Karena kita tidak memahami kebutuhan gizinya. Burung dari hasil tangkaran membutuhkan asupan kalsium teman-temanku, ya kan? Seperti kacor gembler kita, gampang sekali kakinya patah kan, lucu kan? Kalian yang sudah biasa nyimak di DR Kacor New, video kacor gembler yang kakinya patah, kok gampang sekali kakinya patah? Yaitu kacor itu dari tangkaran teman-temanku, hasil dari tangkaran. Ketika dewasa saya beli, dan burung terlihat lemah, tapi fighternya gila. Fighter gila, stamina nggak ada, tulang lemah. Baru mental-mental sedikit, kaki sudah patah, ya kan?
Kenapa bisa seperti itu? Karena kurangnya asupan kalsium. Sang perawatnya dari trotol nggak memahami itu. Kebenaran aku yang beli, ya kan? Untung kita paham, ya kan? Maka burung itu diberikan mineral yang mengandung kalsium, jadi tulangnya kuat, burung onnya lama, nggak rapuh badannya, ya kan? Kalau kita merawat ayam untuk dipotong ya kasih makan sebanyak-banyaknya, dagingnya lembek, ya kan? Bertarung nggak mau, makan aja terus yang ada di otak dia. Kenapa? Karena ya memang mau dipotong. Begitupun juga dengan murai batu. Murai batu ini untuk perlombaan, untuk bongkar materi, untuk bertarung di gantangan. Ada juga yang untuk hobi gacor di rumah, mengisi hari-hari kita, menghibur sang perawatnya dengan kicauannya yang merdu. Gimana dia mau berkicau merdu? Jangkrik pagi 15, sore 15, bahkan ada yang sampai 20, ada yang sampai 30 jangkriknya. Belum lagi ulat hongkongnya, belum lagi krotonya, belum lagi purnya. Ketika dia dewasa, masuk masa mabung, nggak mabung-mabung burung itu. Kenapa? Karena sistem di dalam tubuhnya tuh rusak, teman-temanku. Banyak kan teman-teman yang merawat murai batu dari trotolan tuh nggak mabung. Masa kok muraiku nggak mau mabung, kacorku nggak mau mabung, dirawat dari trotolan. Gimana cara mabungin? Kenapa bisa seperti itu? Karena perawatan yang tidak tepat, sehingga siklus alami dia tuh hilang. Nah ini, jadi kita itu merawat burung bukan cuman sekedar merawat saja, tapi memahami kebutuhannya, yang biasa disebut dengan settingan, ya kan? Kebutuhan, sang perawat memberikan kebutuhan, takaran kebutuhan ialah disebut dengan settingan, kan gitu. Jadi diatur, settingan itu artinya pengaturan, diatur, pola makannya tuh diatur, jangan sampai berlebihan. Kelihatan kok burung tuh dikasih makan berlebihan, kelihatan tingkah lakunya, teman-temanku. Ya nakal, ya gelisah, ada yang gampang angkat kaki, ada yang gampang ngembangin bulu, ya kan? Ekstra puding terlalu berlebihan, sedangkan aktivitasnya cuma disangkar terus. Penjemuran kurang, ya kan? Pengablaan juga kurang. Hari-hari cuma di full krodong, diablak 15 menit, full krodong seharian. Dari trotolan seperti itu terus perawatan. Ya apa nggak obesitas ketika dia sudah dewasa? Nah ini, yang pertama kita harus mengetahui asupan burung itu seperti apa. Jangan berlebihan. Yang penting burung tuh cukup. Dia tidak kelaparan, dia tidak nyilet, kotoran purnya bagus. Udah kita bahas kan, kotoran bagus seperti apa? Apa mau kita bahas lagi? Kotoran burung yang bagus untuk murai batu sama, teman-temanku. Nah itu, jadi kita bisa pahami, oh kebutuhan burung ini, kalau jangkriknya sudah 5, 6 itu udah gelisah burungnya, 6 itu burungnya udah tingkah lakunya nggak beres. Nah disitulah kita mampu mengatur kebutuhan murai batu kita dari trotolan hingga dewasa, sehingga ketika dia dewasa bukan jadi burung yang obesitas, bukan jadi burung yang kekurangan asupan, kekurangan gizi, tapi burung yang memang fisiknya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, mental, penempatan sangkar. Nah, kita harus pahami burung ini dari segi metabolisme tubuhnya tuh seperti apa. Apakah cepat, apakah lambat. Ketika metabolisme tubuhnya cepat, maka letakkan dia di tempat yang adem-adem. Maka burung ini mudah-mudahan bagus, jalurnya akan bagus, hasilnya akan bagus. Tapi kalau burung ini metabolisme tubuhnya itu lambat, maka kita letakkan di tempat yang hangat-hangat. Supaya apa? Supaya asupan yang kita berikan itu terserap dengan baik ke dalam tubuhnya, sehingga menghasilkan apa-apa yang dia butuhkan, mensupport kehidupannya, seperti tulangnya, seperti ototnya, matanya, ya kan? Siklus mabungnya tidak terganggu, hormonnya tidak kacau. Burung nggak mabung-mabung, sudah dirawat 2 tahun, berarti kan hormonnya kacau burung ini, kan gitu. Itu dari segi asupan, penempatan. Kemudian dampingi burung itu dengan masteran-masteran yang sesuai. Contoh burung ekor hitam misalnya, itu cenderung dari segi lagunya dia suka yang tajam-tajam, masterinya yang tajam-tajam, seperti burung-burung kecil, supaya gampang dia untuk meniru. Dia akan powerful ketika masterannya bener. Kalau masterannya salah, maka burung itu hasilnya nggak akan sempurna ketika dia mengeluarkan materi, kan gitu. Burung kasar, burungnya besar, masterannya kasar,
masuk kan, burung atraktif, ya kan, burungnya tajam, volumenya tajam, masterannya juga tajam-tajam, seperti burung-burung kecil, konin, ya kan, kenari, kan gitu. Wah, burungku bodinya besar, suaranya kasar, kasih lebet, kasih kapas tembak, kan gitu teman-temanku. Itu dari segi masteran, sesuaikan dengan burungnya, jangan maunya kita, ya kan. Ah, maunya saya sih dia materinya ini itu, nggak cocok materinya. Sama seperti kita, nggak cocok kita dengan lagu yang terlalu tinggi, kita paksain, kecekek teman-temanku. Kan gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami burung ini dari mana, apakah dari hutan, apakah dari hasil tangkaran. Kalau dari tangkaran kita harus memahami, jangan terlalu berlebihan untuk pemenuhan asupan, apalagi kita nggak punya umbaran, karena burung cuma di dalam sangkar terus dari kecil hingga dewasa. Siapkan umbaran teman-temanku, bikinin umbarannya supaya dia bisa terbang, merasakan sayapnya. Kodrat burung ini kan terbang, jangan sampai dia lupa akan hal itu, supaya dia nggak manja, supaya dia nggak galak. Nanti galak burungnya ketika masuk umbaran, terbang aja susah dia. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak pernah melatih ototnya, ya kan. Itu kalau mau benar dalam merawat burung yang dari trotolan, sesuaikan. Kita tahu burung ini untuk ditarungkan, untuk digantangkan, untuk dilombakan, bukan untuk dipotong teman-teman. Kalau dipotong berarti makannya jor-joran, karena kita butuh dagingnya. Yang ini kita nggak butuh dagingnya, kita butuh kicauannya, kita butuh semangat tarungnya sebagai burung fighter. Kemudian penempatan sangkar, kemudian juga pemasteran harus disesuaikan dengan burung-burungnya, kan gitu. Oke, bisa kalian pahami? Nanti kita akan kembangkan lagi. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.